Sesungguhnya kebanyakan salah dari anak cucu Adam adalah berasal dari lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil kainat, al-munazzahi anil hududi wal ghayat, wal arkani wal a'dha'i wal adawat, wa la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-asatidha al-ajilla, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puja, sedalam syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih memberikan kita yang paling utama adalah nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala masih mau menggerakkan hati kita, hadirin yang dirahmati Allah, untuk selalu mau berada dalam kebaikan. Ada dua nikmat, kata Nabi Muhammad SAW, yang mana nikmat tersebut kalau Allah cabut dari seseorang baru akan kelihatan betapa berharganya nikmat tersebut. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, namun ketika Allah Subhanahu wa taala cabut dari orang tersebut, baru kemudian orang tersebut merasakan betapa berharganya nikmat itu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wal faragh, dan waktu kosong, waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan ke roh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kiranya nanti Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita nanti syafaatul uzma. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau di dalam hadisnya, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan kepada orang-orang yang berdosa, yang memiliki dosa besar di antara umatku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema kita pada siang hari yang insyaallah penuh berkah ini adalah bagaimana cara kita sejatinya dalam Islam mengendalikan yang namanya marah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan marah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya sabar. Orang ketika pertama kali marah, ketika tergerak hatinya untuk melakukan sebuah tindakan akibat marah, maka itu adalah fitrah insaniyah. Itu adalah naluri manusia yang sejatinya Allah ciptakan pada hati manusia, dan itu tidak bisa kita hindari. Karena begitulah sejatinya manusia. Al-Imam Ar-Raghib Al-Isfahani mengatakan bahwasanya apa itu marah? Thawranu damil qalb li iradatil intiqam. Apa itu marah? Marah itu adalah bergejolaknya darah di dalam jantung. Apa tujuannya? Untuk melakukan sebuah hal balas dendam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika pertama kali seseorang ingin marah, itu tidak bisa kita hindarkan karena sejatinya itulah fitrah manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam memberikan tips dan trik bagaimana cara mengendalikan amarah, bagaimana cara bersikap yang baik dan benar sesuai tuntunan Islam dalam keadaan marah. Maka bisa disimpulkan marah itu sendiri adalah fitrah insaniyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di dalam agama Islam bagaimana cara seseorang tersebut bersikap
dan bagaimana cara seseorang tersebut memanage supaya amarahnya tersebut tidak menjerumuskannya ke dalam kehancuran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marah ini adalah salah satu banyak dari puncak atau punca dari kesalahan-kesalahan yang manusia lakukan. Marah erat kaitannya dengan lisan. Terkadang kebanyakan orang ketika marah, ketika berada dalam puncak kemarahan, maka lisan akan bertindak ekspresif untuk mengekspresikan apa yang dia alami ketika dalam keadaan marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan lisan, "Aktsaru khataya ibna Adam min lisanihi," kata beliau. Sesungguhnya kebanyakan salah dari anak cucu Adam adalah berasal dari lidahnya. Ditambah lagi di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu, benar-benar telah berbicara, bil kalimati, dengan sebuah kalimat, la yara biha ba'san." Dia tidak melihat bahwa kalimat dia ucapkan itu adalah ba'san, ada keburukan di dalamnya. Yahwi biha finnar sab'ina kharifa, yang mana kalimat tersebut bisa menjerumuskannya ke dalam neraka yang jarak tempuhnya adalah 70 tahun perjalanan. Artinya apa? Artinya ketika marah, maka hendaklah seseorang untuk menjaga lisannya. Lisan, jirmuhu saghir, kata para ulama. Bentuknya itu kecil, wa jurmuhu kabir, tapi akibat lisan tersebut besar sekali. Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat dari Rasulullah SAW, pernah memegang lidahnya. Kemudian beliau mengatakan, "Ya lisan, wahai lidahku," kata beliau, "kul khairan taslam." Maka katakanlah yang baik, niscaya engkau akan selamat. "Waskut an syarrin taslam." Maka diamlah dari hal yang buruk, min qabli an tandam, sebelum engkau merasakan yang namanya menyesal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pentingnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana mulianya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan yang sangat besar kepada orang yang bisa mengendalikan amarah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang di kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin kalau kita pikir-pikir, hal tersebut mungkin adalah hal yang sederhana. Hal tersebut mungkin adalah hal yang sepele, misalkan kita jalan di tepi jalan, pada musim hujan ada orang lewat, kemudian setelah itu karena kendaraan dia tadi, maka air yang dia tabrak, air yang dia lewati tersebut mengenai pakaian kita misalkan. Dan di situ kita, Masya Allah, tabarakallah, keluarlah sumpah serapah dan lain sebagainya. Atau Allah Subhanahu wa taala misalkan memberikan kesulitan dalam rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan misalkan. Lama keluarga ini, pasangan suami istri ini misalkan, untuk mendapatkan seorang anak. Allah Subhanahu wa taala memberikan masa waktu sekitar 10 bahkan lebih dari 10 tahun untuk pasangan seorang suami istri misalkan mendapatkan anak. Pas ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut, nikmat yang paling besar tadi, dikaruniai oleh seorang anak kepada pasangan suami istri tersebut setelah 10 tahun menunggu. Dia sangat menikmatinya, menikmati segala proses yang dia jalani bersama istrinya. Namun untung tak dapat diraih. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan lain kepada orang ini. Akhirnya tak lama sebelum meninggalkan, tak lama sebelum dia melahirkan istrinya tadi, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa anaknya tersebut keguguran. Dan di situ sumpah serapah semua keluar. Allah Subhanahu, naudzubillah waliyadzubillah, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Kenapa aku saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan dan lain sebagainya. Syuf, unzur. Kita lihat, coba kita perhatikan kalimat yang keluar dari lisannya. Allah tidak adil. Ini bahaya. Kenapa? Karena di situ sudah berkaitan dengan keimanan.
Di situ sudah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat tidak adil karena itu adalah sifat kekurangan. Maka dia sudah menisbatkan kepada Allah sifat kekurangan yang itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita tadi. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar telah menyatakan sebuah perkataan yang mana dia tidak melihat bahwasanya dalam perkataan tersebut ada sebuah keburukan yang bisa menyebabkannya terjerumus ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal hadirin rahimakumullah. Banyak terkadang di antara kita, bahkan di antara kaum kaula muda, terlalu menganggap remeh terhadap syariat, yang menyebabkan lisannya terlalu mudah untuk menyampaikan hal-hal yang berbentuk marah tadi. Dulu selalu saya menghadapi ketika saya berteman atau kembali kepada teman-teman saya yang dulu, ketika kita ajak misalkan, ayo sholat, dia kemudian marah, dia mengatakan, saya tak mau, kata dia, itu urusan kau. Titip salam saja sama Tuhanmu, kata dia. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang mana kalimat-kalimat ini dia tidak tahu bahwasanya kalimat ini berbahaya bagi keimanan dia. Dia tidak tahu bahwasanya kalimat tersebut bisa membahayakan keimanannya. Di dalam agama bukan hanya ada yang namanya batal wudu, batal sholat. Islam juga bisa batal. Disebabkan oleh apa? Perkataan kita. Artinya apa? Maka ketika ada seseorang marah misalkan, kemudian dia dengan lisannya menyatakan dengan jelas bahwasanya kalimat yang dia keluarkan dari lisannya tersebut ada mengandung kalimat-kalimat yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu tetap dianggap dosa. Al-ghadabu laisa udhran. Marah itu tidak bisa dijadikan alasan. Pulang dia ke rumah, istrinya tidak memasak, dia sudah lapar, akhirnya dia marah, keluar semua sumpah serapah, aku talak kau, talak 3, selesai. Kemudian setelah itu, dia baru ingat, ternyata dia sedang berada dalam puncak kemarahan. Maka dalam hal ini, marah tersebut tidak berguna bagi dia. Kenapa? Marah atau tidak marah, ketika dia sudah mengucapkan hal tersebut, maka hukumnya telah jatuh ketika dia mengucapkan hal tersebut. Oh, saya dalam keadaan marah, tidak. Al-ghadabu laisa udhran. Marah itu tidak bisa menjadikan alasan untuk supaya orang bisa melaksanakan yang namanya kemaksiatan. Makanya di dalam hadis disebutkan, rufi'al qalamu an thalath. Orang itu tidak dicatat baik kebaikannya atau keburukannya kecuali 3 poin, kecuali 3 hal. Anin naimi hatta yastaiqidh. Orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Jadi kalau ada orang yang tidur mengigau dia, kemudian dia mengucapkan kalimat sumpah serapah, yang mana itu kalau kita lihat kalimatnya sangat berbahaya, maka dia tidak dianggap berdosa. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tidur. Maka orang yang dalam keadaan tidur sampai dia bangun, baru dia nanti akan dipertanggungjawabkan ketika dia bangun. Namun selama dia tidur, kalau ada perbuatan yang dia lakukan, rufi'al qalam, maka dia tidak akan dihitung. Kemudian apa lagi? Wa 'anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia dewasa. Kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah orang yang gila sampai dia waras. Maka oleh karena itu di sini tidak disebutkan ada dalam orang yang dalam kondisi marah sampai hilang kemarahannya. Tidak ada disebutkan di dalam hadis tersebut. Artinya apa? Marah tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk apabila seseorang telah melakukan keburukan, seseorang telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan marah, maka marah tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk supaya dia tidak dianggap melakukan perbuatan buruk tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu sangat penting, Islam begitu rapi, Islam begitu indah mengajarkan kita masuk ke dalam seluk-beluk kehidupan. Sampai amarah pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui agama kita. Maka oleh karena itu amarah yang memang ini sebagai fitrah insaniyah, yang memang itu adalah naluri manusia biasa, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan fitrah insaniyah kepada kita karena itu adalah sifat kita.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bagaimana cara kita menyikapi marah yang ada di dalam hati kita. Bagaimana cara kita menyikapi marah? Bagaimana cara kita memperlakukan apa yang seharusnya, apa tindakan yang sebenarnya atau yang lebih afdal kita lakukan ketika kita dalam keadaan marah. Para ulama mengatakan di dalam hadis kita disuruh untuk berwudu. Marah ini kan dia berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. Api akan padam kalau disiram dengan air. Maka kalau kita dalam keadaan marah, pergi ambil wudu. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ketika pertama kali ingin marah, kita harus terkadang kita merasa bahwa kalau kita pendam, kita terkadang merasa tidak puas. Kalau kita keluarkan, salah. Maka yang lebih afdal adalah kita pendam, pergi berwudu. Kenapa? Karena terkadang orang itu lebih merasa kesal dan menyesalnya setelah dia mengucapkan kalimat tersebut setelah dia marah. Ketika dia tidak mengucapkannya, dia merasakan ada sesuatu yang kurang. Seakan-akan dia merasa tidak puas kalau dia tidak mengucapkan kalimat tersebut. Seketika itu juga. Namun setelah itu dia tidak akan merasakan apapun. Kenapa? Karena di situ tadi, sebagaimana disebutkan oleh ulama, karena ghalyanu damil qalb, mendidihnya darah di dalam jantung tadi, disitulah yang membuat kita terkadang kalap, tidak bisa mengendalikan, sehingga apa? Kata-kata tersebut tidak bisa termanage dengan baik, sehingga keluar dan itu menyebabkan mafsadah dan mahlakat yang sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tips dan trik kepada kita bagaimana kaifa nata'amal ma'al ghadab, bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita memanage marah tersebut sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mafsadah yang disebabkan oleh marah tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kita lihat terkadang sebuah pertemanan, sebuah perkenalan yang sangat lama, misalkan antara dua muslim yang sudah lama menjalin tali silaturahmi, yang sudah lama menjalinkan tali persaudaraan, disebabkan hanya sekedar marah tadi, putus tali persaudaraan tersebut, putus tali silaturahmi tadi, yang disebabkan oleh hanya beberapa kalimat atau beberapa kata saja. Cobalah kita hitung misalkan, berapa lama kita kuat untuk berbicara dalam keadaan marah. Tidak lama, artinya tidak lama. Artinya apa? Hendaklah kita menahan hal tersebut karena kita tahu bahwa hal tersebut bukanlah hal yang lama, bukanlah hal yang bersifat lama sekali, maka kita tahan marah tersebut, kita berikan emosi kita kepada hal-hal yang positif dengan apa yang disampaikan oleh agama tadi, apa berwudu. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyuruh kita untuk berwudu tadi, supaya apa? Supaya meredakan ghalian damil qalb, supaya meredakan mendidihnya darah ketika seorang marah tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu penting bagi kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana supaya kita bisa mengendalikan hal tersebut, supaya bagaimana kita ketika dalam keadaan marah kita tidak terjerumus ke dalam mafsadah yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ganjaran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan marah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya tidak marah, maka otomatis dia bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah, karunia Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu butuh yang namanya ilmu. Semuanya itu butuh yang namanya belajar. Semuanya itu hal-hal yang berkaitan dengan memanage marah dan lain sebagainya ada di dalam agama. Maka oleh karena itu beruntunglah bagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak mungkin jadwal pekerjaan kita masih menyempatkan diri untuk menghadiri majelis ilmu yang jarang seperti ini. Coba kita lihat misalkan betapa jarangnya atau coba kita lihat mayoritas kira-kira rata-rata masjid yang mana kira-kira sekarang yang ada menyelenggarakan kajian ilmu agama setelah sholat fardu misalkan.
Maka ini adalah waktu yang sangat mulia sekali. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi SAW, siapa-siapa saja yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan selalu memberikan kepada seseorang tersebut pemahaman tambahan terkait ilmu agama. Maka beruntunglah kita hadirin yang dirahmati Allah. Di luar aktivitas kita yang padat, masih menyempatkan diri kita untuk mendengarkan satu patah, dua patah kata, ayat, hadis yang berkaitan dengan ilmu agama. Kenapa? Karena ini sangat penting bagi kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama tidak bisa dipelajari otodidak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang masuk ke dalam kamarnya kemudian membuka buku-buku keislaman tanpa guru, kemudian setelah itu dia keluar dan menyampaikannya kepada orang banyak, tak bisa. Seseorang harus belajar kepada seorang guru terkait agama, baru kemudian setelah itu dia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Maka beruntunglah bagi kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di luar sibuknya aktivitas kita, di luar sibuknya kegiatan kita di luar, pekerjaan dan lain sebagainya, kita masih menyempatkan diri untuk hadir di masjid ini, untuk mendengarkan kajian agama, mendengarkan ayat, satu ayat, dua ayat, tiga ayat, dan satu, dua, tiga hadis, yang mana hal tersebut sangat bermanfaat bagi kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, apa-apa yang telah kita pelajari, bagaimana cara mengendalikan amarah, bagaimana cara seorang muslim sejatinya untuk mengendalikan amarahnya. Semoga apa-apa yang kita dapatkan pada hari ini, pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan dalam hati kita untuk selalu meminta tambahan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengarahkan dan menggerakkan hati kita untuk supaya selalu berada dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan orang-orang yang baik di lingkungan terbaik. Apa-apa yang kita lihat adalah hal-hal yang baik, apa-apa yang kita lakukan dan kita tekuni adalah hal-hal yang baik, apa yang kita dengarkan adalah hal-hal yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengarahkan kita untuk selalu membersamai orang-orang yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang sabar ketika Allah timpakan kepada kita musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang-orang yang bisa berhasil memanage kesabaran kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah dan bala. Kalau kita lihat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bandingkan musibah atau bala yang diberikan oleh Allah kepada kita jika dibandingkan dengan para nabi, itu jauh lebih dahsyat lagi. Karena mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah berikan memang khusus untuk diuji, memang khusus untuk diberikan cobaan. Maka apapun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, itu belum ada apa-apanya terkait atau terhadap apa-apa cobaan yang Allah berikan dulu kepada para nabi dan juga para orang-orang soleh terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu istiqamah dalam kebaikan, yang selalu Allah Subhanahu wa taala karuniai kebaikan di setiap langkah dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga kita sama-sama bisa mengamalkan sabar ini. Bagaimana cara mengendalikannya? Memang mudah lisan kita untuk menyebutkannya. Memang mudah lisan kita untuk menyampaikan retorika bagaimana cara menahan hal tersebut. Akan tetapi sulit bagi kita semua tanpa terkecuali untuk mempraktekkan hal tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.